Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, kita jadi tahu asal muasal manusia, kita juga jadi tahu untuk apa tujuannya kita ada di muka bumi ini, mana yang boleh, yang bisa kita nikmatin, mana juga yang tidak boleh, yang akhirnya harus kita hindari. Belum lagi ditambah dengan nikmat kesehatan, mungkin pasangan hidup, mungkin ada yang punya keturunan, dan yang lainnya, makanan, minuman, udara, air, dan segala macam hal yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini berjalan. Semua itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tugas kita adalah menikmati dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau. Mungkin kita semua merasakan cuaca yang cukup panas dan mungkin ruangan kapasitas AC-nya tidak bisa menampung. Mungkin sesekali, ya, biasanya kita tiap hari dengan AC bisa merasakan panas begini, ya. Mungkin ada hikmah Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu, tapi kita coba bersabar, ya. Karena saya yakin pasti teman-teman panitia sudah coba maksimal. Dan kesempatan ini sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian selalu mendoakan saudara kita di Palestina dan terutama Gaza agar Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemenangan, juga tentunya kemerdekaan dari musuh-musuh mereka yang sedang menjajah dari bangsa Yahudi. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan ini, belum membedah buku, tetapi membahas tema yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak sekali manusia, tentang masalah kematian dan alam barzah. Ada satu fakta, teman-teman sekalian, yang sering kali sengaja dilupakan oleh banyak orang, bahkan mereka masa bodoh tidak mau tahu. Padahal sebenarnya fakta ini memang sangat mengerikan, harus diperhatikan secara khusus, dan harus punya bekal yang cukup untuk melewati sesuatu atau fakta ini. Dia adalah kematian. Mau sesehat apapun badan kita, sehebat apapun kita menjaga makanan yang berkualitas, kita tinggal di tempat yang juga sehat, mungkin udaranya, ya, asri misalnya, kemudian kita juga mungkin rutin berolahraga, apalah semua kira-kira penyebab dari kesehatan kita jaga, di saat ajal datang pasti mati. Begitu juga dengan orang yang sakit, kalau belum ajalnya maka tidak akan meninggal, walaupun dia sudah sakit sangat parah. Berapa kali kita saksikan di depan mata fakta-fakta seperti ini. Ada di keluarga kami dulu, seorang paman kami profesor di bidang ekonomi, Masya Allah, orangnya sangat berprestasi secara dunia dan juga ibadahnya sangat bagus. Tapi meninggal seingat saya di umur 48 tahun, 46 atau 48 tahun. Sementara di rumah beliau itu ada nenek kami yang umurnya mungkin sudah 70 atau 80 tahun tapi masih hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang duduk di kursi atau mungkin lagi baring di ranjangnya tiba-tiba sudah tidak bernyawa. Dan berapa banyak orang yang mengalami tabrakan yang sangat fatal, tabrakan kendaraan misalnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit, pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, tapi tetap saja selamat. Contoh sekarang teman-teman kita di Gaza pun setiap hari, informasi terakhir update yang saya dapatkan baru saja itu per hitungan menit ada saja korban. Mereka tidak pernah tahu kapan mereka bisa tenang, kapan mereka bisa selamat. Tidak usah kita pikirkan seperti kita rasakan sekarang panas itu, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Makan dari mana, minum dari mana, setiap saat bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya meninggal. Rumah-rumah mereka hancur, mereka tidak bisa lagi sekolah, ya, anak-anaknya, dan sekian banyak ancaman-ancaman yang
setiap saat bisa datang kepada mereka. Tapi subhanallah, seorang muslim dengan ilmu agama, dengan imannya, dia bisa memahami semua ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sejenak beberapa waktu ke depan mempelajari tentang masalah kematian dan alam barzah ini. Saya coba ringkaskan. Karena untuk membahas ini mungkin tidak kurang dari 10 sampai 15 kali pertemuan untuk tuntas. Tapi kita ingin ringkaskan ke 1 jam materi, maka saya minta kita lebih fokus dan bisa mengambil poin-poin terpentingnya. Yang pertama, banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memastikan mati akan datang. Bagaimanapun keadaannya, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau laki-laki, mau perempuan, dari turunan bangsa, suku manapun, pasti mati di saat ajalnya datang. Dan dia sangat misterius. Tidak akan pernah ada orang yang bisa selamat dari kematian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 78. Yang bunyinya aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Pasti dia akan temuin kamu dimanapun kamu sembunyi. Kendati pun kata Allah, kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada lagi yang bisa selamat di saat dia akan datang. Jangankan kita, para nabi-nabi pun meninggal dunia. Manusia terbaik Nabi Muhammad SAW mati. Dan Allah mengingatkan tentang masalah itu. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada makhluk yang Allah kekalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 34. Yang bunyinya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Ya, artinya, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi di dunia ini bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, hai Muhammad. Apakah kalau kamu mati, maka mereka akan kekal? Ketahuilah, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ini poin pertama yang kita bahas dulu tentang masalah fakta pastinya datang kematian kepada kita semuanya. Dan itu bisa setiap saat datang. Begitu juga Allah pastikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185, potongan ayatnya, Al-Imran 185, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini akan menghadapi kematian. Kenapa kita masih terus lalai? Kelalaian ini maksudnya adalah tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau masih terus terjerumus dalam kemaksiatan. Itu namanya kelalaian. Kalau ada orang semasa hidup dia tetap pakai untuk taat kepada Allah, dia tetap ibadah, misalnya dari sholat, dia tunggu sholat setelahnya, kemudian di antara yang dia berzikir, majelis ilmu seperti ini, dia silaturahim keluarga, dia jenguk orang sakit, pokoknya dia sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Berarti dia sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian itu. Tapi yang jadi masalah ini adalah orang yang masih selalu saja dengan bersandarkan pada istilah malas. Kenapa enggak sholat malam bu? Malas. Kenapa enggak sholat duha? Malas. Kenapa enggak hadir majelis ilmu? Malas. Kenapa enggak umroh dan haji? Nanti aja. Malas atau nunda-nunda. Sebenarnya intinya itu dari situ. Kenapa? Karena mereka masih meremehkan tentang masalah kematian yang bisa datang setiap saat. Sebenarnya kita ini tidak harus tunggu teman-teman, kita ini ditawan oleh musuh, kemudian kepala kita diletakkan di sebuah tempat dan akan ditebas dengan pedang. Baru kita menganggap kita akan meninggal dunia. Sebenarnya kita tidak harus menunggu dokter memvonis mengatakan misalnya, maaf bu, maaf pak, umur anda tinggal setengah jam dari sekarang. Ini setelah ini anda akan meninggal. Secara medis kita sudah tidak punya lagi solusinya. Kita tidak harus menunggu semua itu. Karena memang tanpa pedang pun di leher kita, tanpa juga perkataan atau ancaman dokter tentang masalah umur tinggal setengah jam misalnya secara medis, tanda kutip di sini, maka tetap aja mati bisa datang setiap saat. Maka jangan selalu lalai.
Makanya Nabi SAW menjadikan orang yang paling cerdas dari umat ini justru yang selalu ingat mati. Dan dengan dia ingat kalau dia akan mati, dia selalu punya persiapan. Jadi dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan selalu saja kita temukan orang yang mengingat kematian ini paling jauh dari dosa-dosa dan pelanggaran, karena dia tahu dia akan dihukum. Dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala." Kata beliau, saya pernah duduk bersama Nabi SAW satu hari, kemudian saya temukan ya, beliau didatangi oleh seorang laki-laki dari Ansar, dan laki-laki itu kemudian berkata, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Maksudnya yang paling layak untuk dicontohin, yang paling layak untuk dijadikan pasangan hidup, yang paling layak untuk jadikan ya teman dan sahabat, partner bisnis. Siapa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Tutur katanya santun, tatapan matanya syahdu, ya kita lihat bahasa tubuhnya selalu ramah, sopan, tidak suka menyalahkan orang, tidak suka ceritain keburukan orang. Itu orang mukmin yang paling afdal, yang paling layak untuk menjadi teman, pasangan hidup, partner bisnis, ya dicontohi. Semua itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu cirinya, Bapak Ibu sekalian, kita kalau sedang ngobrol dengan seseorang, baru kenal misalnya, kita sudah langsung bisa menilai. Kalau awal saja kita ketemu dengan dia, dia udah menceritain tentang keburukan suaminya, atau keburukan istrinya, atau misalnya tentang keburukan tetangganya. Intinya dia cerita tentang keburukan. Maka orang ini tidak layak, tidak punya akhlak. Bagaimana bisa dia menceritakan tentang keburukan pasangan hidupnya pada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kenakalan atau menurut dia tanda kutip nakal anaknya kepada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa mengeluhkan tentang orang tuanya kepada orang yang baru dia kenal? Atau partner bisnisnya, atau pegawainya, atau atasannya kepada orang yang baru dia kenal? Berarti jelas orang ini akhlaknya tidak baik. Tidak layak untuk dijadikan sebagai teman. Ya. Jadi kalau orang itu begitu pertama ketemu justru ngomongnya tentang masalah ilmu, tentang masalah iman, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah orang saleh, tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah prestasi pekerjaan, manajemen yang rapi misalnya dalam perusahaan, dan segala macam hal positif. Oke, itu baik. Lalu orang itu bertanya lagi, dia mengatakan, qala fa ayyul mu'minina akyas. Sekarang yang saya mau tanya ya Rasulullah, setelah orang mukmin yang afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya, siapa di antara mereka yang paling cerdas? Sama, layak untuk dicontohi, layak juga untuk dijadikan sebagai teman, pasangan hidup. Penilaian cerdasnya di sini. Bukan karena dia itu punya titel yang banyak, bukan karena punya perusahaan yang banyak, sehingga menumpuk hartanya dan dari keuntungan atau margin atau laba dari perusahaan atau profit perusahaan, tapi ya dinilai dari sisi lain. Maka siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Selalu saja kalau kita ngobrol sama dia, jangan loh, nanti Allah akan hisab. Maksudnya nanti setelah meninggal akan dihisab loh. Kerjakan ini yuk, supaya nanti kita menambah timbangan amal kita. Selalu ada saja hubungan pembicaraan dia, baik suami istri, baik teman sama teman, orang tua sama anak, selalu berbicara tentang masalah apa yang akan dihadapi pada saat orang meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW ditambah mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Dan orang yang selalu punya persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian tersebut, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Ini fakta penyampaian Nabi SAW tentang masalah kematian tersebut.
Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, pernah selepas mengantar jenazah sahabat lagi dikuburkan, beliau tiba-tiba duduk, tapi duduknya digambarkan dalam riwayat di atas lutut beliau. Ya, seperti orang kadang-kadang kalau sedang memikirkan sesuatu yang mendalam atau tanda kutip menyesali sesuatu ya, biasanya dia meletakkan lututnya di tanah sambil menundukkan kepala. Nabi SAW di depan kuburan sahabat itu menurunkan lututnya ke tanah, kemudian menundukkan kepala dan meneteskan air mata sampai para sahabat melihat tetesan air mata Nabi menyentuh tanah di sekitar kuburan itu. Maka mereka menunggu Nabi SAW akan bilang apa. Maka beliau mengatakan SAW, seharusnya dalam keadaan atau melihat keadaan seperti inilah seseorang di antara kita harus punya persiapan. Ya, harus hati-hati dengan masalah ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, ketahuilah tidak ada pemandangan yang mengerikan, ya, yang terlihat atau dapat dilihat oleh manusia kecuali kuburan adalah lebih ngeri darinya. Saya menghadapi kematian dan masuk ke kuburan itu yang diistilahkan dengan alam barzakh. Barzakh itu seperti dinding pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak ada yang lebih serem daripada kuburan itu sendiri. Bagaimana tidak? Tadinya kita rame-rame seperti ini, kita kumpul, kita bisa ngobrol, kita bisa transaksi, kita bisa apa saja yang kita bisa lakukan, baik atau tidak baik. Tapi begitu hitungan detik roh kita dicabut, meninggal, maka kita akan sendiri, semuanya ini akan meninggalkan kita. Siapapun itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam menuju ke kuburan pada saat dia meninggal dan diantar kuburan akan ikut 3 ke kuburannya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2, yang pulang 2 itu adalah keluarganya. Ini sering saya kasih contoh di pengajian, secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, atau orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, maksimal mungkin setengah jam di kuburan. Itu pun di atas kuburan. Setelah itu dia akan pulang. Suami, ibu, istri, bapak, ya, siapa saja, anak-anak, mereka akan kembali ke aktivitas mereka. Mungkin mereka bisa menikah lagi kalau pasangan kita, mungkin anak-anak juga akan beraktivitas dengan mereka. Harta yang kita milikin, yang kedua hartanya juga akan dibagi jadi warisan. Paling jauh mobil kita semewah apapun parkir di pagar kuburan, tidak mungkin dibawa ke liang lahat. Akan dikembalikan. Ini fakta kata Nabi SAW. Dan tinggal bersama dia hanya amalnya saja. Yang uniknya, kita sudah tahu bocoran ini, tapi kita malah melalaikan yang ketiga ini, yang justru akan menemani kita nanti. Amal-amal soleh akan berbentuk, berwujud seperti makhluk di kuburan, kemudian dia akan menemani kita. Sebelum jauh membahas tentang masalah kondisi, prosesi kematian dan juga alam barzah, maka perlu juga kita garis bawahi, mati ini kalau bagi orang muslim dan muslimah, fahami ini supaya Bapak Ibu tidak perlu takut berlebihan, tetapi punya persiapan yang lebih. Ya. Bahwasanya dia sebuah pintu yang kita semua harus masuk dulu ke pintu itu, baru kemudian menuju kepada kehidupan abadi. Kan dalam rukun iman kita ada 6, rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Ini satu paket nih, dari prosesi kematian, masuk ke alam barzah di kuburan, kemudian kita ya, dibangkitkan di hari kiamat, ditimbang amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya lebih banyak dia selamat, kalau amal buruknya lebih banyak maka dia disiksa dulu. Kalau dia orang muslim, kalau orang kafir nggak pakai ditimbang lagi amalnya, sudah pasti dia akan menuju ke neraka, gitu kan? Kemudian setelah itu ada surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Ini satu paket. Ya. Nah, jadi tidak mungkin kita menuju kepada kehidupan yang selalu Allah ulang-ulangi dalam ayat Al-Quran, khalidina fiha, kekal selama di dalamnya, kekal selama di dalamnya, maksudnya surga kekal, neraka kekal, kecuali melalui satu pintu namanya kematian. Mati itu bagi seorang muslim awal segalanya. Awal segalanya. Disitulah awal kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Dan bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik ini akhir segalanya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi beriman setelah meninggal.
Tapi kalau orang-orang muslim justru awal segalanya, karena semua amal kebaikan yang dikerjakan selama di dunia dia akan terima dalam bentuk balasan di akhirat nanti. Kalau kita tidak mati, kita tidak tahu sholat kita ini dapat berapa, puasa kita dikasih berapa, sedekah kita ini dibalas seperti apa, haji kita ini dan umroh diterima atau enggak. Itu harus melalui proses kematian dulu. Oleh karena itu mati adalah sebuah pintu yang harus kita lalui, dan dia adalah awal segalanya bagi setiap muslim. Harusnya kita itu menghadapi kematian dengan rasa gembira. Yang penting tadi saya bilang, syaratnya kita sudah punya persiapan. Makanya sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu pada saat beliau ditanya tentang kematian, maka beliau mengucapkan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Kenapa beliau sambut? Karena bagi beliau memang beliau tahu dan yakin bahwasanya kita akan meninggal, dan dengan meninggal kita akan menuju kepada akhirat sana. Kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Kita akan mendapatkan tempat tinggal kita yang abadi. Di dunia ini kepemilikannya sementara semuanya, sementara. Misal Bapak Ibu punya sertifikat tanah dan rumah, anggaplah misalnya 1 hektar, luas sekali di pusat kota Jakarta misalnya, atau di daerah Menteng yang dianggap mungkin orang Jakarta tahu daerah mahal. Kemudian ya, dia punya sertifikat atas nama dia. Ini kepemilikannya walaupun orang tahu itu miliknya si fulan, tetap sementara. Terbukti setelah dia meninggal sudah bukan milik dia lagi. Jadi semua akan jadi warisan. Berapa kali rumah yang kita sudah beli atau kita tempatin sudah berganti nama berapa orang? Karena memang ganti kepemilikan. Apakah karena meninggal sehingga ahli warisnya bagi, atau dia butuh uang dijual? Tidak ada kepemilikan abadi. Apa saja di dunia ini tidak ada kepemilikan abadi. Bahkan jasad kita sendiri tidak ada yang abadi. Jasad ini pun akan dimakan oleh tanah. Tidak ada kepemilikan abadi. Mobil juga sama, kendaraan misalnya, harta, semuanya sama. Ya, tidak ada kepemilikan abadi. Hubungan pun di dunia ini akan terputus dengan kematian. Kapan abadi? Nanti di akhirat. Sekali kita milikin istana kita di surga insya Allah, maka abadi. Tidak ada lagi kekhawatiran sama sekali, oh kalau nanti saya tidak dapat atau akan diwariskan kepada orang lain, karena tidak ada lagi kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan kematian kecuali yang 1 kali saja. Jadi cuman prosesi kematian yang hitungannya detik. Perlu saya tambahkan, dalam Islam diajarkan juga bagaimana caranya supaya mati yang baik, bahkan ada mati yang terbaik. Ya. Biasa kita kenal kalau mati baik dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Bagaimana tolok ukurnya? Meninggal dalam keadaan ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Allah akan menggunakannya? Ya, kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakan amal-amal saleh sebelum dia meninggal. Dan dengan amal soleh itulah Allah rengut nyawanya. Jadi kalau orang mau tahu ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati baik atau mati buruk, kita lihat amal-amal yang dia kerjakan beberapa hari sebelum dia meninggal. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tutup hidupnya dengan amal-amal kebaikan tersebut. Riwayat yang lain, kalau kata Nabi SAW, seseorang terbiasa dengan satu pola perbuatan, baik atau buruk, Allah tutup hidupnya dengan pola itu. Jadi maksudnya, kita jangan melihat keadaan fisik seseorang. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi, waktu ditemukan jenazahnya di Uhud, hidungnya terpotong, dadahnya terbelah, darah semuanya. Sampai waktu Nabi SAW melihat, Nabi sedih. Ya, karena melihat kondisi fisik pamannya, gitu kan. Tapi beliau adalah pimpinan para syuhada. Fisik ini tidak ada pengaruhnya. Mungkin ada orang meninggal, dia baru perawatan misalnya, kulitnya mulus, kemudian meninggal. Apakah itu berarti husnul khatimah? Belum tentu. Lihat amalnya sebelum dia meninggal. Beberapa hari sebelum meninggal orang itu buat apa? Orang terbongkar kedoknya di situ, ya.
Jadi kalau dia terbiasa selama hidupnya buat kebaikan, Allah pasti akan buat dia buat kebaikan tersebut. Misalnya dia rutin sholat malam, dia rutin sedekah, dia rutin buat apa saja, maka Allah akan nanti buat dia melakukan itu, kemudian dia meninggal di atas keadaan itu. Tapi kalau dia misalnya biasa berbuat dosa dan tidak bertaubat, walaupun dia bisa rahasiakan di depan orang-orang, maka nanti Allah akan buat dia buat perbuatan itu dan Allah tutup hidupnya dengan itu. Jadi manusia tahu, oh ternyata dia ini pelaku dosa. Jadi seperti itu. Jadi jangan permalukan diri kita sendiri dengan juga mengurangi ya nanti yang bisa kita dapatkan setelah kematian. Artinya dengan sibuk berbuat dosa tidak taubat, walaupun dirahasiakan, toh nanti Allah akan bongkar pada saat mati dan kita rugi nanti menyesal pada saat setelah prosesi kematian itu. Oleh karena itu mulai sekarang harus sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau para sahabat Nabi walaupun di antara mereka ada yang dijamin masuk surga. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan dijamin masuk surga? Tapi Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat sahih pernah melewati kuburan, beliau nangis terisak-isak. Lalu kemudian orang di sekitarnya mengatakan begini, wahai Utsman, Anda mendengar tentang surga, mendengar tentang Anda tidak menangis. Kenapa pada saat disebutkan dan Anda lewat depan kuburan Anda menangis? Maka kata Utsman, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal tempat tinggal penentu keselamatan atau kehancuran. Kalau siapapun yang selamat di kuburan karena dia memang meninggal dalam keadaan baik, maka pastikan yang setelahnya akan mudah. Dan siapapun yang meninggal dalam kondisi masuk di kuburan dan dia tersiksa situ, maka yang setelahnya jauh lebih berat. Maka setelahnya akan jauh lebih berat. Ya, jadi memang patokannya adalah kuburan tersebut. Baik, prosesi kematian terjadi bagi semua orang dan hitungannya kalau kita sekarang membahasakan detik, tapi Nabi SAW sudah sampaikan kepada kita bagaimana prosesinya. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW pernah mengantar jenazah seorang sahabat. Setelah dikuburkan, Nabi SAW kemudian bersabda, beliau mengatakan SAW, sungguhnya kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga di kiri kanan kepalanya, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu. Kata Nabi SAW, maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita tuangkan air dari teko, cepat sekali keluar, seperti itu keluarnya ruhnya orang-orang beriman. Belum sesaat keluar, maka dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, para malaikat rahmat mengetuk pintu langit pertama yang kita bisa lihat langit pertama di atas kepala kita ini, dan Allah ciptakan 7 lapis langit. Maka para malaikat penjaga langit mengatakan, siapa yang sedang kalian bawa? Maka kata malaikat rahmah, ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia. Maka para malaikat penjaga langit membukakan pintu dan akhirnya membuat seluruh malaikat yang di langit berharap ruh itu lewat di dekat mereka. Kata Nabi SAW, karena ruh orang beriman tadi itu mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi. Ya, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian setelah itu, maka dia terus naik sampai ke langit ke-7 dan terdengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia ke dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka pada saat itu ya, dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmat tadi ke kuburan bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya atau jasadnya. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan jenazah itu, maka ruhnya pun dimasukkan kembali ke dalam kuburan tadi. Ini awal, ini prosesi kematian sekaligus masuknya awal ke alam barzah. Setelah itu kata Nabi SAW, dia masih bisa mendengarkan 3 langkah trompa sendal pengantarnya. 3 langkah saja, setelah langkah keempat sudah tidak bisa lagi. Kemudian ya, akan datang kepadanya Munkar dan Nakir, 2 malaikat yang bertugas khusus untuk menanyakan kepada dia pertanyaan yang sudah masyhur.
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu atau apa pedomanmu, ya. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman jawaban untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Makna di dunia, kata ulama tafsir, makna di dunia adalah kalau ada orang yang belajar agama lalu ditanya, misalnya muslimah, kenapa anda pakai jilbab, kenapa anda sholat? Misalnya, kalau muslim ditanya kenapa sholat, kenapa tidak makan babi, kenapa tidak minum khamar, dia kalau belajar agama dia tahu itu Allah haramkan, tidak boleh. Kenapa anda sholat? Karena saya diperintahkan. Dia punya jawabannya. Dan di ayat yang dikatakan dan di akhirat, pertanyaan di akhirat, kata ulama tafsir maksudnya di alam barzah. Pertanyaan mungkar nakir, orang beriman akan bisa jawab dengan sangat mudah. Setelah dijawab, dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan sekali melihat pintu apapun yang ada di neraka itu, gemuruhnya, suaranya, letupan-letupannya. Dia melihat ya banyak sekali jenis siksaan di sana. Maka karena dia ketakutan, malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup. Ya, karena kau beriman tidak masuk di sini. Dibuka pintu surga dan sampai kepada dia bau wanginya. Dan dia bisa melihat surga tersebut. Setelah itu, ya, dia berdoa mengatakan, malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Kata orang atau jenazah ini, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Tak lama kemudian datang orang di sebelahnya, ini semua di liang lahat yang 1 kali 2 meter saja nih, ya. Tapi nanti akan berbeda karena sudah diistilahkan dengan alam barzah. Di mata kita yang masih hidup, dia adalah kotak 1 kali 2 meter. Tapi ya di dalam hadis ini akan dijelaskan bagaimana kondisi kuburan, dua keadaan orang beriman dan orang kafir. Maka kata Nabi SAW, akan datang di sebelahnya orang yang sangat tampan, bersih, wangi. Kalau tidak salah beberapa riwayat juga menyebutkan menggunakan pakaian putih bersih. Saking kagumnya, maka si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholatnya, puasanya, zikirnya, majelis ilmunya, bakti orang tuanya, segala macam ini dalam bentuk wujud makhluk nanti. Maka dia pun merasa senang karena ditemani di kuburan dengan amal solehnya. Setelah itu, maka akan terdengar suara dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya dan tebarkan, dalam beberapa riwayat, permadaninya dari surga. Beberapa riwayat yang lain, bukakan pintu surga baginya, pintu istanahnya dia, sehingga sampailah kepada dia bau wanginya. Dan dengan kejadian tersebut sampai wangi, ada pembentangan permadani dari surga, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Dan begitu terus dia menikmati sampai hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalian nanti demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksud demi Allah, kalian akan lebih mengenal istana kalian di surga daripada rumah kalian di dunia. Kenapa bisa? Karena selama di alam barzah di kuburan, kita tiap hari menikmati surga kita, tapi belum bisa masuk. Sehingga kita hafal setiap sudutnya. Jadi kalau ada orang di kuburan sudah 1000 tahun yang lalu, dan dia beriman, berarti sudah 1000 tahun dia menikmati istananya di surga, tapi melalui alam barzah, belum bisa masuk. Dia baru bisa melihatnya, tapi sampai kepadanya bau wanginya dan dia melihatnya. Dan di tempat ini pernah, kalau yang ikutin kajian kita dulu, ada bedah buku, saya pernah bedah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 pasal tentang surga, 33 pasal tentang neraka. Itu disebutkan saking besarnya nikmatnya surga itu, diantaranya seseorang mukmin nanti di surga kalau dia sedang duduk di salah satu sudut dari sekian luas istana dia dan juga tanahnya, dia tidak akan pindah selama 70 tahun. Karena nikmatnya melihat sisi itu. Setelah 70 tahun dia baru pindah. Itu pun bukan karena bosan, karena ingin menikmati sisi yang lainnya. Kondisi yang berbeda yang tidak bisa digambarkan. Makanya disebutkan tentang surga itu, semuanya di dalamnya ma la ainun ra'at,
semuanya yang akan dilihat nanti oleh mata kita belum pernah mata lihat sebelumnya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah juga didengar oleh telinga apapun yang akan kita dengarkan dari suara-suara indah di sana, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia sama sekali. Surga di luar ekspektasi kita, jauh lebih luar biasa. Di dunia ini kalau kita pernah rasakan apapun nikmat, misalnya kita pernah makan makanan yang enak sekali, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan makanan yang paling enak pernah dimakan, atau minuman yang paling nikmat yang pernah kita nikmati, atau pakaian yang paling nyaman yang pernah kita kenakan, atau kendaraan yang kita tunggangi, atau rumah yang kita tinggali, dan seterusnya. Maka semua itu adalah miniaturnya surga yang tidak ada nilainya sama sekali. Kata Nabi SAW, perumpamaan dunia dan nikmatnya ini hanya seperti jadi telunjuk yang dicelupkan ke lautan kemudian dikeluarkan. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air di jari telunjuk itu dunia, dan lautan yang luas ini adalah akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang mati syahid di medan perang, orang-orang yang dalam kondisi dia meninggal dalam keadaan baik, mereka itu berpikir, oh ternyata hanya amal-amal itu yang kemarinnya, hanya sholat, hanya tutup aurat, hanya puasa, hanya jujur, hanya ini dan segala macam. Ini balasannya. Kalau tahu sekian banyak, diminta dipanjangin umur supaya sekian banyak lebih banyak lagi beramal soleh, karena sedikit beramal saja sudah luar biasa balasannya. Kemudian setelah baliknya kata Nabi SAW, kalau orang itu meninggal dalam keadaan kafir, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, semuanya ini serem, menakutkan. 2 malaikat membawa kain kafan dari neraka, dan yang 1 malaikat maut dengan wujud yang berbeda dengan wujud yang tadinya datang kepada orang beriman. Kemudian mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruh itu karena ketakutan tidak mau keluar dari jasad, dia berserakan ke tubuh orang itu. Kemudian kata Nabi SAW, para malaikat menarik dengan keras, sehingga digambarkan Nabi SAW seperti bulu domba yang baru habis dicukurin dari badan atau kulitnya domba, itu kan lembut sekali, maka seperti itu, tapi dibasahkan sehingga dia bisa melengket, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat ruhnya keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Tiba di langit pertama, para malaikat membawa ruh ini mengetuk, lalu malaikat penjaga langit mengatakan siapa, disebutkanlah namanya Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk semayit ini di dunia, wa na'udzubillah. Kemudian para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak akan memberikan atau memudahkan ruh ini lewat di sisi kami, dan tidak dibukakan pintu langit. Dan di situ disebutkan para malaikat berharap, kata Nabi SAW, jenazah ini ruhnya ini tidak lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Karena selama hidupnya yang ada adalah hanya pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan dan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diantarlah jenazah, ruhnya bersamaan jenazahnya diantar ke kuburan. Setelah dimasukkan ke liang lahat, maka 3 langkah orang yang mengantar jalan, dia masih bisa dengar. Langkah keempat sudah tidak, datang kepada yang mungkar nakir menanyakan pertanyaan, dan dia hanya mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Siapa Tuhanmu? Saya dulunya sih dengar katanya Allah. Misalnya. Dia cuma bisa begitu, dia tidak bisa bilang apa-apa. Saya cuma ikut-ikutan orang bilang saja dulu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu. Dia kagum melihat pohon-pohon, istana, dayang-dayangnya, semua fasilitas yang luar biasa. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk sini kalau kau beriman dan beramal saleh, tapi kau tidak mau milih itu. Ditutup, dibuka pintu neraka sampai kepada dia bau busuk dan panasnya. Kata Nabi SAW. Maka di saat itu dia pun ketakutan karena malaikat mengatakan ini tempat kau selamanya. Maka pada saat itu pun dia ketakutan dan dia mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya setelah itu orang yang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Kita berada sendirian di satu tempat yang gelap, liang lahat, datang orang yang menakutkan duduk di sebelah kita. Lalu orang ini mengatakan, siapa kamu ini, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Orang itu mengatakan, saya dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam 2 penutupan riwayat Bukhari,
Yang pertama menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana itu? Allahu alam. Allah ciptakan begitu. Kemudian ya, malaikat itu membawa sebuah besi, yang besi itu dipukulkan kepada dia. Yang kalau seluruh jin dan manusia, miliaran jumlahnya jin, miliaran jumlahnya manusia bersatu untuk membalik saja, mereka tidak akan mampu karena beratnya besi itu. Ini bisa dibayangkan besi apa ini gitu ya. Sampai-sampai seluruh jin dan manusia. Kalau Nabi SAW bilang, kalau 100 orang manusia mau balikin tidak bisa, harus 1000 orang misalnya. Ini enggak, seluruh jin, seluruh manusia miliaran jumlahnya bersatu, mereka tidak mampu membalikan karena beratnya, gitu kan? Maka dihantamkan ke orang ini, hancurlah dia. Dan dia berteriak, teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Yang kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan si mayit yang sedang dipukul, mereka akan meninggal seketika karena berkerasnya teriakan itu. Riwayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala buat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya. Lalu Nabi berikan gambaran dengan jari telunjuk atau jari jemari beliau yang disatukan seperti ini. Kata Nabi SAW, tulang rusuk kiri kanannya akan bersatu seperti ini karena himpitan kuburan tadi. Kemudian hancur, diutuhkan lagi kembali. Sebagian ulama mengatakan ini berarti digabungkan kedua riwayat. Dipukul oleh malaikat, dia teriak, dihimpit juga, dihancurin. Begitu terus. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Ya. Himpitan kuburan ini itu akan datang kepada orang beriman dan orang kafir. Cuma bedanya, kalau orang beriman himpitan kuburan menyentuhnya kemudian melepaskannya. Tapi kalau orang kafir maka akan terus menghimpitnya sampai tulang rusuknya ya bersatu satu sama yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mati syahid beliau ya, kena panah di perang Ahzab. Dan setelah kasus ya pengepungan suku Quraidah yang berkhianat di perang Ahzab, beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal disebutkan ya, bahwasanya dengan meninggalnya arsy-nya Allah goncang karena luar biasa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW ya, di dalam sebuah hadis, hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama, sambil menunjuk jenazahnya Sa'ad, kata Nabi SAW, inilah orang yang arsy-nya Allah goncang dengan dia meninggal dan dibukakan baginya ketujuh pintu langit, semuanya terbuka untuk dia. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, dan ada 70.000 malaikat yang menyaksikan jenazahnya, gitu kan. Laqad damma dammatan thumma furrija anhu, ya, sungguhnya dia sendiri juga telah dihimpit oleh dinding kuburannya lalu dilepaskan. Artinya dia juga ya kena. Tapi orang beriman tidak sampai merusak jasadnya, cuma dinding kuburan akan bergeser dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW tentang jenazah anak kecil waktu ditaruh di kuburan, lau ya kata Nabi SAW, aflata ahadun min dhammatil qabri lanajah hadas sabi. Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat ya, dari himpitan kuburan, maka pastikan ya anak ini akan selamat. Tapi karena tidak ada yang bisa selamat, maka karena itu ya, dia kena himpitan. Tapi karena orang beriman maka hanya himpitan kemudian dilepas. Hanya himpitan kemudian dilepas. Baik, kemudian juga itu tadi prosesi kematian. Nah, mati ini tadi saya bilang kita usahakan mencari mati-mati yang baik karena pasti akan datang ya. Semua penyebab kematian itu cuma cerita buat manusia. Ada orang mati karena ditabrak, ada orang mati karena kebakaran, ada orang mati karena meledak pesawatnya jatuh, ada orang yang tenggelam kapalnya terus dimakan oleh ikan. Itu cerita. Sebenarnya kasusnya karena ajalnya sudah datang. Kalau ajal datang, mati akan datang di tempat itu, di waktu itu dia akan mati. Walaupun dia tidak ditabrak mobil, walaupun dia tidak tenggelam kapal, walaupun pesawatnya tidak jatuh, akan mati. Selama ajal belum datang tidak akan mati. Nah sekarang tinggal bagaimana kita meraih kematian yang terbaik.
Mati yang baik tadi saya bilang adalah mati dengan husnul khatimah, kebaikan. Ya, apapun amal soleh yang kita kerjakan, kita sibuk sebelum kita wafat, lalu kita meninggal di atas amal itu, maka itu adalah kebaikan. Ada orang meninggal sujud, ada yang baca Quran, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi jenguk orang sakit, ada orang yang ini dan itu silaturahim keluarga misalnya. Dan ada mati terbaik. Ya, kalau itu baik tadi, ada yang terbaik. Mati terbaik adalah mati syahid. Mati terbaik adalah mati syahid. Ya. Dan mati syahid ini dibagi tingkatannya oleh Nabi SAW. Mati syahid sendiri yang paling mulia mati di medan perang. Laki-laki atau perempuan sama. Kapan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kayak teman-teman kita di Palestina, mungkin gambaran sebagian orang ya, kesian mereka ya, mereka tertindas segala macam. Oke, tapi dalam tandalan agama berbeda. Mereka justru orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan mati terbaik ini. Karena memang untuk mati syahid harus mati di medan perang. Gak bisa dengan cara lain. Harus memang ada musuh yang menembak dia mati. Atau kalau di masa dulu ditebas sama pedang, itu baru bisa dapat mati terbaik. Ya. Cuman memang yang perlu difahami, prosesi tadi saya bilang itu tidak ada pengaruhnya dengan ruh yang dicabut. Orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang pesawatnya meledak di atas udara sana, orang yang tenggelam kapalnya dimakan ikan jasadnya sampai tidak ditemukan sepotong pun badannya, sama orang yang mati di atas ranjang, ini sama saja. Mereka semua melalui satu proses yaitu sakaratil maut. Nggak ada lagi orang yang ditabrak kereta api bilang, aduh kepala saya sakit karena ditabrak kereta api, itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang mengatakan, oh kepala saya sakit ditebas oleh musuh, itu nggak ada lagi. Atau peluru atau bom kena badan saya, nggak ada. Jadi teman-teman di Palestina tuh, kalau kita yang masih hidup lihat, ih kesiannya di bom hancur badannya. Bagi kita, bagi dia tidak ada lagi, dia tidak rasa itu, nggak ada urusannya. Cuma satu prosesnya, malaikat maut cabut ruh, sudah kita jelaskan tadi. Orang beriman akan mudah, orang kafir akan sulit, clear, selesai. Jadi nggak ada urusannya sama proses kematiannya. Tapi bagaimana dia menghadapi kematian itu dengan benar. Nah, tingkat tertinggi adalah mati syahid. Dan ini dianjurkan dan disarankan oleh Nabi SAW agar setiap muslim dan muslimah berharap Allah kasih itu. Tidak usah ada rasa takut. Bagaimana nanti biar Allah yang aturkan. Kalaupun kita sudah berharap sekali mati di medan perang, tapi memang belum ada kesempatannya, cuma hati kita selalu saja berharap Allah kasih mati terbaik itu. Nabi SAW sudah bersabda, man talaba syahadata bisidq, siapa yang berharap mati syahid dengan jujur dari hatinya, ballagahullahu manazil syuhada wa in mata ala firashi, Allah akan sampaikan dia ke derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi makanya kita selalu berharap Allah tutup dengan itu dan tidak usah takut. Tidak usah dibayangkan kena peluru, tidak usah dibayangkan kena pedang musuh, itu tidak usah dipikirkan. Ya, karena itu semua hitungan detik. Waktu Hamzah radhiyallahu anhu meninggal mati syahid di Uhud, maka kata Nabi SAW langsung di lokasi, beliau mengatakan, aku diperlihatkan sekarang Hamzah duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Maksudnya dia sedang menikmati. Memang belum masuk ke dalam surga, tapi Allah gambarkan Hamzah dapat ini loh. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Thalib, beda 10 tahun, mati terbunuh di perang Mu'tah di Jordania. Waktu itu 3.000 pasukan muslim melawan pasukan 200.000 pasukan orang kafir, gitu kan, orang Romawi dan bangsa Arab yang masih kafir pada saat itu. Ja'far termasuk orang yang terbunuh, dan pada saat dia terbunuh kedua tangannya dipotong oleh musuh. Pemandangan yang sangat menakutkan bagi orang yang masih hidup. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan gambaran. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku diperlihatkan sekarang Ja'far, ya, kedua tangannya diganti oleh Allah dengan sayap, dan dia sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surganya. Jadi prosesi hitungan detik itu tidak usah dipikirkan. Yang penting bagaimana kita meninggal dalam keadaan baiknya. Baik tadi dengan amal soleh, lagi sibuk dari amal soleh ke amal soleh, atau kemudian kita mati syahidnya. Kemudian ya, mati syahid kalau bukan di medan perang, ada mati syahid yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa saja yang mati syahid? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Maksudnya orang yang mati syahid sedikit.
Karena berapa orang yang pergi medan perang? Mayoritasnya tidak pergi perang. Kayak sekarang teman-teman di Gaza, mereka saja yang 2 juta lebih itu. Selebihnya nggak ada yang ikut berperang. Paling bisa mendoakan atau berusaha, gitu kan? Tapi tertutup semua pintu-pintunya. Lalu bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang meninggal tenggelam, mati syahid. Orang yang meninggal tabrakan, terjungkal dari tunggangannya, mati syahid. Orang yang meninggal kena wabah, kayak kita kemarin corona misalnya, mati syahid. Ya. Orang yang meninggal karena kena penyakit perut, apa saja, penyakit perut apa saja, ya, lambung, ya, perut, ini semua kalau orang meninggal karena kena itu, maka ini juga mati syahid. Ya. Orang yang meninggal dalam kondisi wanita melahirkan, ya, mati syahid. Orang yang meninggal juga kebakaran. Kemudian orang yang meninggal dalam beberapa riwayat yang lain itu membela kehormatannya atau hartanya atau keluarganya. Ini semua dihitung orang yang mati syahid. Berarti mati syahid cukup banyak. Kita tinggal berharap Allah kasih kita pada saat mati. Tidak usah dipikirkan prosesinya. Ya, tapi bagaimana kita bisa mendapat itu? Mirip begini, saya pengen sekali haji, tapi nggak ada uangnya. Kalau kita selalu pikirkan uangnya, susah hajinya. Mohon kepada Allah supaya Allah mudahkan haji dengan caranya Allah. Nanti Allah berangkatkan kita dengan caranya. Begitu saja. Mau sholat malam, kalau kita selalu beban, oh nanti saya ngantuk, nanti saya susah, tidur saya kurang, nggak sholat. Ya Allah mudahin saya supaya sholat malam. Allah punya cara nanti. Kita bangun, kemudian kita sholat dengan kuasa Allah SWT. Begitu seterusnya, ya. Sama dengan masalah ini. Jadi ini prosesi kematian dan juga mati-mati yang baik. Sekarang tinggal kita memastikan Bapak Ibu sekalian, kalau di kuburan itu benar-benar ada nikmat dan ada siksaan, ya. Dan beberapa dosa-dosa besar yang menjadi penyebab siksa kubur di alam barzah. Kalau nikmat kubur sudah kita jelaskan tadi, ya. Artinya dia akan menjadi taman dari taman surga dan dia akan, ya, terus saja dalam kondisi itu sampai hari kebangkitan nanti. Sebagian riwayat juga menjelaskan kalau orang-orang mukmin nanti pada saat dibangkitkan dari kuburan mereka, maka mereka seperti orang yang baru bangun dari tidurnya dan ingin sholat. Dia langsung berbicara, saya ingin mengerjakan sholat. Itu ada beberapa riwayat disebutkan seperti itu, ya. Tapi kalau orang-orang dalam kondisi yang disiksa ini luar biasa. Dalil yang paling kuat tentang masalah adanya siksa kubur, ya, itu adalah kasusnya Fir'aun. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah nomor 40 ayat 45 sampai 46. Ini dalil selain hadis tadi yang kita sebutkan oleh siksa kubur, ini dalil yang kata ulama yang paling kuat membahas tentang adanya siksa di kubur itu. Surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Al-Mu'min surah nomor 40 atau surah Ghafir nama lainnya, ya. Surah ini ada dua namanya, surah Ghafir, surah Mu'min. Surah nomor 40 urutannya dalam Al-Quran dari 114 surah, ayatnya 45 sampai 46. Terjemahannya, Fir'aun bersama kaumnya, maka Allah selamatkan Musa dari kejahatan Fir'aun, dan Fir'aun beserta kaumnya yang kafir bersamanya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat nanti akan dikatakan, Allah berkata kepada para malaikatnya, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Jadi surah Mu'min 45-46 ini jelas Allah pisahkan di sini
Ada siksa kubur, ada juga siksa di neraka nanti. Karena dikatakan Fir'aun setiap hari diperlihatkan siksanya, nerakanya pagi dan petang. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Fir'aun bersama kaumnya dikumpul dengan adab yang buruk. Maksudnya adalah dengan dia tenggelam di lautan awalnya pada saat meninggal, kemudian dia akan masuk ya ke dalam alam barzah dan disiksa di kuburan tersebut, serta nanti pada saat hari kebangkitan dibangkitkan lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab-sebab siksa kubur yang paling mendasar adalah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Ya. Yang disebutkan dalam hadis cukup banyak, seperti misalnya namimah. Namimah itu adu domba. Ya. Kemudian tidak cebok pada saat kencing. Nah, ini dosa besar, ya, bukan dosa kecil. Dan kedua ini digabungkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Waktu Nabi SAW lewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya pemilik dua kuburan ini sedang disiksa sekarang, dan mereka disiksa dengan dua dosa yang tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi ketahuilah dia adalah dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, ataupun dia cebok tapi tidak bersih, masih ada tetesan. Kita tahu dalam Islam ada bab tahara, dalam fikih bab suci, setetes saja sudah cukup membuat tidak sah wudhu kita dan tidak sah sholat kita. Maka itu penting sekali untuk diperhatikan. Tentu yang dihukumi adalah sesuatu yang nampak depan mata. Jangan juga Bapak Ibu masukkan dirinya ke bab was-was, ya. Karena sesuatu yang tidak nampak oleh mata, maaf, misalnya kita duduk kencing, kemudian ada percikan mungkin yang kita tidak lihat, maka itu tidak dihukumi dalam Islam. Kita tidak pernah tahu mana percikan yang tidak. Tapi kalau yang sudah jelas kita lihat, oh kepercik di kaki kita rasain, nah itu yang kita bersihkan, ya. Kemudian tentu di sini masuk di dalamnya pensucian dari sisi haid, nifas, ya, semua ini masuk khusus bagi ibu-ibu, ya. Jadi tidak bisa main-main, memang harus mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah namimah atau ya, ini adu domba, ya. Biasa kita bisa mengatakan adu domba. Kenapa dikatakan adu domba? Domba itu kan kalau kita lihat biasanya dia berteman tuh, jantan sama jantan, tapi sangat mudah untuk diadu. Begitu dihadapkan satu sama yang lain, ya, mereka saling menatap seakan-akan mau berantem, langsung tiba-tiba berkelahi seketika. Makanya dibahasakan dengan adu domba. Jadi siapapun yang tadinya baik hubungannya, kemudian tiba-tiba ada orang ketiga masuk dan membuatnya berantem, nah ini pengadu domba ini. Namanya namimah. Namimah ini bahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah masuk ke ranah orang lain, tidak usah campurin. Kalau kita ahli di bidangnya dan sedang diminta saran dan nasihat, baru kita masuk. Kalau enggak usah ikut campur. Jangan ikut campur, karena ikut campur ini bisa saja kita membela orang yang salah, atau malah kita menjadi pengadu domba. Ya, dua orang suami istri lagi ribut, lalu minta saran kita. Kalau kita bukan ahlinya, jangan ikut campur. Maaf, saya bukan ahlinya, jangan tanya saya. Karena bisa saja ibu terbawa perasaan karena yang cerita adalah perempuan, ibu bela dia, padahal mungkin dia yang salah, suaminya yang benar. Lalu ibu adu domba dia sama suaminya. Tadinya masalahnya cuma 5%, karena ibu ikut campur jadi 50%. Nah, ya, akhirnya dibumbu-bumbuin. Dia tidak sadar si perempuan yang dia sedang motivasi ini akhirnya jadi cerai sama suaminya karena dia, padahal dia niatnya baik. Jadi kalau bukan ahlinya nggak usah ikut campur. Ya, kalau kita merasa diri kita tidak tahu, jangan. Ya, apalagi kalau saran kita salah, ya. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah dusta, bohong. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, digabung itu masalah dusta, ya. Ini di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang yang tertidur. Ini di alam barzah, ya, belum neraka ini, belum neraka. Seseorang yang baring di atas tanah, kemudian di atas kepalanya ada seseorang laki-laki yang memegang sebuah besi kait yang tajam.
lalu memasukkan ke mulut orang yang tidur dan ditarik sampai ke tengkuknya. Lalu dimasukkan ke hidungnya, ditarik sampai ke tengkuknya. Lalu dimasukkan ke matanya, ditarik sampai ke tengkuknya. Jadi 3 ini dirobek oleh orang yang berdiri. Maka Nabi lihat kondisi, lalu Nabi SAW bilang, siapa orang ini? Dosanya apa? Sampai separahin, dan ini bukan cuma sebelah kanan, kiri kanan ya. Kiri kanan mulutnya, kiri kanan hidungnya, kiri kanan matanya. Maka kata Nabi, kata para malaikat, ini orang keluar dari rumahnya bawa berita bohong. Dia sebarin berita bohong sampai tersebar di mana-mana, hoax ya. Dia sebarin ya, sehingga akhirnya sudah sulit dia untuk membendungnya. Ini bahaya, makanya jangan ikut-ikutan ya. Tidak usah. Begitu buka WA, begitu buka medsos, cari ilmu, cari yang bermanfaat, bukan gosip ya. Bukan berita ini. Kadang-kadang kita baru buka WA atau baru ketemu muka, sudah tahu belum? Sudah tahu apa tentang gosipnya orang ya, tentang kondisi pembantunya, tentang kondisi suaminya, tentang kondisi pekerjaannya. Ini hati-hati ya. Nanti akhirnya jadi masalah. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah para pezina ya. Itu disebutkan dalam riwayat juga. Kalau Nabi SAW bilang, aku diperlihatkan golongan laki-laki dan perempuan berada di satu tempat seperti cekungan kendi ya, dan di bagian bawahnya itu ada lubang keluar api. Nah si laki-laki perempuan ini kalau api keluar, dan mereka tidak menggunakan busana, mereka pada saat api itu keluar mereka berusaha lari, tapi karena cekungan ini mereka tidak bisa naik, maka mereka terbakar oleh api itu. Lalu api itu masuk lagi, mereka gelinding ke bawah, diutuhkan lagi kembali, begitu terus, keluar lagi api, mereka kebakar lagi, mereka gelinding lagi, begitu terus. Waktu Nabi SAW tanya malaikat, maka dikatakan mereka adalah para pezina ya. Dalam riwayat lain ada orang yang diperlihatkan kepada Nabi SAW dikasih makanan enak sama makanan busuk, maka dia pilih makanan busuk ya kan? Waktu ditanya, kenapa? Siapa orang ini? Kata para malaikat, ini adalah pelaku zina. Dikasih pintu nikah, dia tidak nikmati, malah dia masuk ke pintu zinanya. Kemudian yang selanjutnya, itu yang keenam adalah riba, pemakan riba. Nah, ini termasuk penyebab siksa kubur yang berat sekali. Ya, karena mereka akan berenang di lautan penuh dengan darah. Dan setiap kali mereka ke pinggiran lautan itu, ada seorang yang menghantam dia dengan batu, jatuh lagi. Begitu terus ya. Itu disebutkan tentang masalah pemakan riba ya. Kemudian juga pemakan harta haram secara umum ya. Kayak misalnya mengambil harta rampasan perang, manipulasi data. Nah ini semua ya, contoh-contohnya. Dan umumnya kata ulama, semua dosa-dosa besar penyebab siksa kubur selama dia tidak taubat. Tapi kalau bapak ibu ya, seperti misalnya bubar dari sini, oh tadi kita sudah dengar nih nanti akan ada siksa kubur. Kita mungkin kebayang kalau kita pernah punya dosa misalnya, lalu kemudian kita taubat, maka itu satu proses yang sangat luar biasa. Karena saya akan jelaskan sekarang, setelah mengetahui dosa-dosa terutama dosa besar ini adalah penyebab siksa kubur, bagaimana caranya selamat dari siksa itu? Maka taubat. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti orang berzina, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. 3 syarat itu. Tinggalkan, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua, sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan hak Allah juga, tetapi ada dendahnya, kayak misalnya orang bersumpah atas nama Allah, kan selain tobat dia dianjurkan bayar kafarah, dendah ya. Dendahnya itu membebasin budak atau memberi makan 10 orang miskin, atau pakaian buat mereka 10 orang, atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Atau misalnya puasa Ramadan, ada yang punya utang, dia taubat dan dia bayar utangnya. Atau zakat yang belum dia keluarkan dari harta dia, selain taubat dia mengeluarkan zakatnya, jadi dia supaya lepas dari hukuman tersebut. Nah, ini poinnya ya. Tadi itu penolak bayar zakat juga termasuk siksa kubur ya, dan semua dosa besar gitu. Jadi kita usahakan menyelesaikan dosa-dosa kita pada Allah SWT.
Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka ini dirincikan. Makhluk ya, sesama manusia. Kalau itu adalah perusakan citra, seperti gosip tadi, ya, ghibah orang, fitnah, ya, perusakan citra, maka ini harus taubat kepada Allah, kemudian juga minta maaf dan keridhaan orang itu. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah pengambilan barang, mencuri, manipulasi data, taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tersebut dan kembalikan haknya. Kalau kita tidak mampu, minta keridhaannya. Kemudian kalau yang ketiga berhubungan dengan masalah fisik, ya. Fisik itu kayak kita pernah pukul orang segala macam. Ini dalam Islam ada namanya kisos, ya. Makanya Nabi SAW pada saat mau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti secara fisik, maka ini berjasad Muhammad. Beliau mengatakan bukan Rasulullah SAW, beliau mengatakan jasad Muhammad, maka kisoslah. Dan beliau pernah memanggil pembantu Ummu Salamah, istri beliau, salah satu istri beliau alaihissalam. Kemudian pembantu itu rupanya tidak jawab panggilan Nabi. Ummu Salamah lalu ke kamar pembantu itu lalu berkata, ya, kenapa saya mendengar Rasulullah SAW panggil-panggil kamu nggak jawab? Maka kata pembantu tersebut, demi zat yang mengutus Nabi dengan benar, aku tidak dengar, kata pembantu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar saya tidak dengar anda panggil. Maka kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, beliau mengatakan, kalau bukan karena kisos, maka saya akan hukum kau dengan kayu siwak ini. Kalau bukan saya khawatir nanti saya pukul kamu dengan ini, saya pun nanti dipukul hari kiamat, maka saya akan kisos kamu. Oleh karena itu tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah ini, terutama sering mukul-mukul, ya. Ini jauhkan dari sifat kita. Dalam Islam berperang saja ada adabnya, tidak boleh sembarangan, ya. Nah ini cara kita untuk melepaskan diri dari siksa kubur tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah banyak melakukan amal saleh. Terutama setelah taubat banyak amal saleh. Jadi ada di antara amal-amal saleh itu yang memang melindungi hamba tadi, seperti sedekah, membaca Quran, ya. Itu nanti akan melindungi seseorang hamba terutama di kuburannya. Seperti pernah dengar tentang keutamaan surah Al-Mulk, ya. Tabarak, kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran yang kalau siapapun membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Dia akan terselamatkan dari siksa kubur itu. Tapi umumnya semua amal saleh itu adalah sangat dianjurkan untuk dijaga. Sedikit saya tambahkan juga sebagai penutup, tambahan mati yang baik, ya. Kalau tadi mati yang baik itu adalah mati dengan semua jenis amal saleh, kemudian juga yang terbaik mati syahid. Sudah kita jelaskan tadi mati syahid. Ada juga mati yang baik itu kuasa Allah SWT tentunya, ini orang yang meninggal hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumatnya. Itu memang ada sendiri, secara khusus disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Ya. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Kemudian juga saya tambahkan tentang masalah orang yang meninggal dalam kondisi dia berihram kayak orang lagi haji atau umrah. Nah itu juga punya keutamaan sendiri, ya. Karena kalau mereka meninggal maka mereka amal yang sedang dia kerjakan terus berjalan. Jadi seperti dia terus haji atau terus umrah, ya, sampai menjelang hari kiamat nanti. Walaupun misalnya itu haji pertama dia, tapi lagi ihram dia meninggal, maka berarti dia juga akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Yang terakhir adalah orang yang meninggal dan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya, ini secara khusus orang yang meninggal di kuburan Baqi di kota Madinah, atau orang yang meninggal di Madinah, tapi khususnya kuburan Baqi. Dan sampai hari ini memang yang lebih banyak dipakai adalah kuburan Baqi yang ada di sebelah, ya, timurnya atau baratnya tepatnya Masjidil Nabawi. Karena kata Nabi SAW setelah mengucapkan salam kepada penduduk Baqi,
beliau mengatakan Allah maghfir li ahlil baqi'il gharqad, ya Allah ampunilah penghuni Baqi' Gharqad. Nah, ini secara khusus. Jadi siapapun umat Islam yang meninggal kemudian dikubur di sana itu sangat baik. Dan juga ada anjuran memang untuk kita meninggal di kota Madinah. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal Madinah maka meninggallah. Nah, siapa yang meninggal di sana maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, syafaat di sini pertolongan Nabi SAW. Kita harap mudah-mudahan juga selamat dari siksa kubur itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka